Halo Halo semua. semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Louisa Nandri Afmone. Kenalin, nama aku Jensen Albertino Fernandino Engka. Perkenalkan, nama saya Joshua Ernian Daniel. Saya Ivana Abigail Berdi Setiawan. Saya dan teman-teman saya hari ini yang berasal dari Universitas Kristen Satyawacana Dengan dosen pengampu Ibu Maria Nugraheni Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi berpikir, intelijensi, dan bahasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama adalah revolusi kognitif dalam psikologi. Psikologi kognitif mempelajari kognisi, cara informasi diproses dan dimanipulasi dalam mengingat, berpikir, dan mengetahui. Motivasi utama lahirnya kognisi. Studi tentang kognisi manusia adalah ilmu komputer. Matematikawan John von Neumann pada akhir 1940-an mengembangkan komputer modern pertama yang menunjukkan bahwa komputer dapat membentuk operasi logika. Psikologi kognitif sering menggunakan komputer sebagai analogi untuk membantu menjelaskan hubungan antara kognisi dan otak. semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kedua, yaitu bab berpikir. Sebelumnya kita harus tahu apa itu berpikir. Berpikir adalah proses mental memanipulasi informasi secara mental dengan membentuk konsep, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan merefleksikan kritis atau kreatif. Ada 4 subbab di dalam bab ini, yaitu 1 konsep, 2 pemecahan masalah, 3 pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan yang keempat berpikir kritis dan kreatif. Subbab yang pertama yaitu konsep. Konsep adalah ide yang mempresentasikan sebuah kelas atau kategori dari sebuah objek, kejadian atau aktivitas. Orang biasanya menggunakan konsep untuk berpikir tentang sebuah objek atau kejadian tanpa memberikan tentang contoh spesifik dari kategori. Konsep adalah kejadian mental kategori yang digunakan untuk mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik. Manusia memiliki kemampuan khusus untuk membuat kategori untuk membantu kita memahami informasi di dunia kita. Salah satu cara psikolog menjelaskan struktur konsep dengan model prototype. Model prototype menekankan bahwa ketika orang mengevaluasi apakah item yang diberikan mencerminkan konsep tertentu, mereka membandingkan item dengan item paling khas dalam kategori itu dan cari kemiripan keluarga dan properti item itu. Untuk subbab yang kedua yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses mental menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Pemecahan masalah terjadi ketika ada tujuan yang harus dicapai dengan berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Pemecahan masalah dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, trial and error. Mencoba satu persatu solusi sampai mendapatkan satu solusi yang bekerja dengan baik. Yang kedua, algoritma. Algoritma adalah strategi yang menjamin solusi dari suatu masalah. Algoritma datang dalam bentuk yang berbeda, seperti rumus, instruksi, dan pengujian semua solusi yang mungkin. Metode algoritma akan selalu menghasilkan solusi yang benar, tetapi akan memakan waktu yang lama. Kita gunakan algoritma dalam memasak atau mengikuti resep dan mengemudi dengan cara menunjukkan petunjuk sebuah alamat. Dan cara yang ketiga, heuristik, aturan simpel yang bertujuan agar kita bekerja di berbagai situasi. Tebakan berdasarkan pengalaman masa lalu, biasanya lebih cepat dari metode. Untuk subbab yang ketiga, pertimbangan dan pengambilan keputusan. Memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi dari waktu ke waktu, sebuah hal yang penting. Langkah terakhir dalam pemecahan masalah adalah memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah secara terus-menerus. Terdiri dari cara baru untuk menggabungkan ide-ide atau perilaku. Pemecahan masalah yang baik cenderung lebih termotivasi daripada orang biasa. Usia untuk meningkatkan kinerja masa lalu mereka dan untuk membuat kontribusi asli. Untuk subbab yang keempat, berpikir kritis dan kreatif. Pada bagian ini kita akan menguji dalam 2 hal,
keterampilan yang terkait dengan pemecahan masalah yang unggul, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis dan kreatif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang dasar dari kita yang kita gunakan beberapa kali setiap hari. Strategi tertentu mengarah pada solusi dan pilihan yang lebih baik daripada hal yang lain. Penambahan 2 kebiasaan mental sangat penting untuk berpikir kritis. Berpikir kritis sangat penting untuk pemecahan masalah yang efektif, namun hanya sedikit sekolah yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman konsep yang mendalam. Kata dari Brooks, tahun 2021. Memaksimalkan nilai siswa pada tes standar, guru berkonsentrasi untuk membuat siswa memberikan satu jawaban yang benar, menjawab dengan cara meniru daripada mendorong ide-ide baru. Kata Brainsport tahun 2006. Mindfulness adalah keadaan waspada dan memperhitungkan hadir untuk aktivitas sehari-hari seseorang. Open-minded adalah keadaan yang ada menerima cara lain dalam memandang sesuatu. Menurut Alan Langer tahun 1907, 2000, dan 2005, perhatian penuh adalah kunci untuk kritis pemikiran. Langer membedakan perilaku penuh perhatian dari perilaku tanpa pikiran. Otomatis kegiatan yang akan kita lakukan tanpa berpikir. Sekian dari bab kedua, yaitu bab berpikir. Terima kasih. Kita mulai yang pertama ya, yaitu mengukur intelijensi. Nah, teorinya ini udah berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada namanya Binet's Mental Ability Test. Binet's Mental Ability Test ini berasal dari nama seorang psikolog berkebangsaan Prancis bernama Alfred Binet, yang pada waktu itu ia diminta oleh seorang menteri pendidikan Prancis untuk mengembangkan tes intelijensi. Pada akhirnya, ia dan koleganya bernama Theodore Simon berhasil mengembangkan tes intelijensi bukan hanya berdasarkan kecepatan belajarnya, tapi berdasarkan kelompok umur juga. Terus yang kedua itu ada yang teorinya namanya Stern dan IQ. Pada tahun 1912, seorang psikolog berkebangsaan Jerman bernama William Stern, ia mengembangkan teori yang namanya itu Intelligence Quotient, atau yang kita singkat dengan sekarang IQ. Nah, teori ini dikembangkan lagi sama peneliti di Amerika yang bernama Louis Terman. Terman berpendapat bahwa kalau IQ itu dia tuh perlu rumus. Nah, rumusnya itu kita harus tahu pertama nih umur mental kita, atau yang kita singkat MA. Kalau kita udah tahu umur mental kita berapa, kita bagikan dengan umur kronologis kita, umur kita sekarang, atau yang disingkat CA. Nah, kalau sudah dibagi, hasilnya itu dikali 100. Atau yang rumusnya kalau dibikin simbolnya, IQ sama dengan MA per CA kali 100. Nah, tapi ditemukan bahwa teori ini pun gak terlalu berlaku ya kalau ini untuk anak di atas 16 tahun. Nah, yang ketiga itu ada teori Dirichlet Test. David Wechsler adalah orang pertama untuk melakukan tes IQ berdasarkan kelompok umur. Nah, tes yang dia buat ini dibagi menjadi 3 versi yang masing-masing menargetkan kelompok umur yang tertentu. Tes ini pun hingga saat ini lebih sering digunakan dibandingkan tes yang Stern dan IQ tadi ya. Nah, namun kalian harus ingat, tidak semua teori yang kita sebut itu, tidak semua jenis tes itu bisa dibilang akurat. Oleh karena itu, ada 3 cara untuk membuktikan bahwa apakah tes tersebut itu bisa dibilang akurat. Yang pertama adalah validity. Validity ini bisa dibilang ketika suatu tes dapat dibilang akurat ketika tes tersebut mengukur sesuai dengan apa yang diteskan itu. Yang kedua ada reliability. Jadi dia itu lebih mengacu kepada konsistensi tes tersebut. Nah, yang ketiga itu ada standardization. Dia itu melibatkan pengembangan prosedur yang seragam untuk mengelola dan menilai tes, serta menciptakan norma atau standar kinerja yang untuk diuji. Nah, yang kedua ada pengaruh gen dan lingkungan terhadap kecerdasan. Peneliti sering sekali menggunakan data yang disebut heritabilitas untuk melihat sejauh apa perbedaan antara manusia. Heritabilitas sendiri itu apa sih? Heritabilitas itu adalah suatu proporsi untuk melihat sejumlah perbedaan dalam satu kelompok. Nah, karena ini kita bahas aspek kecerdasan, karena heritabilitas merupakan suatu proporsi, maka angka tertinggi yang bisa didapatkan itu 100%. Nah,
pada waktu itu sebuah komite yang bersidang di organisasi APA atau yang disebut American Psychological Association menyimpulkan bahwa di akhir masa remaja heritabilitas itu menjadi sekitar 75%, jadi udah nggak mungkin 100 lagi ya. Penemuan ini pun merefleksikan bahwa gen sangat berpengaruh untuk kecerdasan anak-anak ketika dia menjadi remaja dan lebih dewasa. Nah, dan juga heritabilitas ini diperkirakan bisa berubah seiring waktu dan dari berbagai macam kelompok. Nah, ketika heritabilitas sendiri ini berubah dari suatu karakteristik, maka dia memperoleh angka yang cukup tinggi. Yang berarti dia membuktikan lingkungannya pun tetap membuat pengaruh. Oleh sebab itu, peneliti sekarang tertarik banget nih untuk mengembangkan lingkungan yang aman dan kondusif agar angka heritabilitas itu bisa menjadi setinggi yang diharapkan. Dan juga supaya bisa mengurangi jumlah kurangnya pendidikan atau buta aksara ya. Nah, jadi kita bahas yang ketiga ya, yaitu kecerdasan ekstrim, yang dibagi menjadi dua, giftedness dan intellectual disability. Yang pertama dulu nih kita bahas giftedness, yaitu kriterianya ketika seseorang memiliki IQ di atas 130 dan karakteristiknya itu dia bisa tumbuh menjadi seorang dewasa banget yang bisa menyesuaikan di segala keadaan dan waktu supaya dia bisa menjadi versi terbaiknya. Yang kedua, dia kemungkinan akan mengalami permasalahan pada aspek sosialnya dan perilakunya ketika dia masih anak-anak atau remaja. Nah, yang kedua ini apa? Intellectual disability. Kriterianya apa? Yang pertama itu ada IQ-nya itu biasanya di bawah 70. Yang kedua, kemampuan beradaptasinya itu di bawah standar untuk anak-anak seusianya mereka. Yang ketiga itu akan timbul permasalahan juga ketika mereka masih anak-anak atau remaja di aspek sosialnya. Nah, klasifikasinya itu ada 4. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat, dan yang terakhir itu parah. Faktor penyebabnya itu apa sih? Nah, jadi itu ada kemungkinan 2. Yang pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu karena dia kemungkinan keracunan zat kimia seperti timbal atau merkuri. Yang kedua itu karena faktor biologis seperti Down syndrome atau fetal alcohol syndrome atau fragile X syndrome. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir ya, yaitu teori kecerdasan ganda. Jadi ada 2 nih pendapat orang-orang yang paling terkenal sampai sekarang. Yang pertama itu ada Robert J. Sternberg. Dia mengembangkan 3 teori intelijensi, yaitu yang pertama adalah analytical intelligence, yaitu kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Yang kedua itu ada creative intelligence, yaitu kemampuan untuk membuat, menciptakan, mendesain, dan membayangkan. Yang terakhir itu ada practical intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menjalankannya ide untuk ke dalam suatu kehidupan. Nah, sedangkan yang kedua itu, pendapat orang yang kedua ini adalah Howard Gardner. Dia berpendapat gak cuma 3, bahwa ada 9 teori intelijensi. Nah, 9 jenis ini apa aja sih? Yang pertama itu ada verbal, kemampuan untuk berpikir. Yang kedua ada matematikal, kemampuan untuk mengerjakan operasi matematika. Yang ketiga ada spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi. Yang keempat itu bodily kinesthetic, atau kemampuan untuk memanipulasi objek. Yang kelima itu musikal, kemampuan untuk sensitif terhadap nada, melodi, atau irama. Yang keenam apa? Yang keenam itu ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi. Yang ketujuh itu ada intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri. Nah, yang ke-8 itu ada naturalis, atau kemampuan untuk melihat dan mengerti alam dan ciptaan manusia. Yang terakhir ini kurang banyak ya teorinya, jadi aku tidak bisa menjelaskan lebih, yaitu existentialist, atau kemampuan yang membuat seseorang memahami pertanyaan tentang kehidupan, seperti arti dari kehidupan itu sendiri dan apakah yang akan datang setelah kita mati. Pertanyaan seperti itu yang jenis ke-9 ini, yaitu existentialist. D. Bahasa. Sifat dasar bahasa ada 5, yaitu fonologi, morfologi, sintak, semantik, dan pragmatik. Fonologi adalah suatu bahasa yang terdiri dari suara dasar atau yang memastikan urutan suara tertentu terjadi. Morfologi adalah aturan bahasa untuk setiap pembentukan kata.
Setiap kata dalam bahasa terdiri dari suatu atau lebih morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna tersendiri. Sinteks. Sinteks yaitu aturan bahasa untuk menggabungkan kata-kata untuk membentuk frasa atau kalimat yang mudah dipahami. Semantik. Semantik adalah arti kata dan kalimat dalam bahasa tertentu. Setiap kata memiliki serangkaian fitur semantik yang unik. Pragmatik. Pragmatik adalah kemampuan bahasa untuk mengkomunikasikan lebih banyak makna daripada yang dikatakan. 2. Bahasa dan kognisi. Bahasa adalah cara mengekspresikan isi pikiran kita dengan luas. Itu adalah jalan untuk mengkomunikasikan sebagian besar pikiran kita satu sama lain. Peran bahasa dalam kognisi bahwa memori disimpan tidak hanya dalam bentuk suara dan gambar, tetapi juga dalam kata-kata. Bahasa membantu kita berpikir, membuat kesimpulan, mengatasi keputusan sulit, dan memecahkan masalah. Apakah jenis kelamin mempengaruhi bahasa? Tidak, karena sudut pandang yang lebih realistis dan seimbang bahwa pria dan wanita adalah tentang cara manusia memenuhi kebutuhan umum manusia. Peran kognisi dalam bahasa tentu penting. Bahasa pun dapat mempengaruhi kognisi. Peneliti juga menemukan adanya kemungkinan bahwa kognisi penting untuk bahasa. 3. Pengaruh biologis dan lingkungan pada bahasa. Para ilmuwan percaya bahwa manusia memperoleh bahasa sekitar 1000 tahun yang lalu. Bisa dikatakan bahwa bahasa adalah kemampuan yang sangat baru. Namun, sejumlah ahli percaya bahwa evolusi biologis yang terjadi sejauh sebelum bahasa muncul tidak dapat disangka akan membentuk manusia menjadi makhluk linguistik. Ahli bahasa Amerika Noam Chomsky 1975 berpendapat bahwa manusia datang ke dunia telah dipersiapkan untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Banyak ahli bahasa lainnya pun setuju bahwa bukti terkuat untuk dasar biologis bahwa adalah fakta bahwa anak-anak di seluruh dunia mencapai kemampuan berbahasa pada waktu yang hampir bersamaan dan dalam urutan yang hampir sama. Bahasa dan otak pun menjadi salah satu bukti terkuat untuk mendukung para ahli yang percaya bahwa bahasa memiliki dasar biologis. Penelitian ilmu syaraf telah menunjukkan bahwa otak mengandung daerah tertentu yang cenderung menggunakan bahasa. Pengaruh lingkungan seperti contoh kasus anak-anak yang kurang terpapar bahasa memberikan bukti akan pentingnya peran lingkungan dalam perkembangan bahasa. Pada tahun 1970, pekerja sosial dari California melakukan kunjungan rutin ke rumah wanita buta parsial yang telah meminta untuk bantuan publik. Pekerja sosial itu menemukan bahwa wanita dan suaminya telah mengurung putri mereka yang berusia 13 tahun, Jenny, dalam isolasi hampir selama masa kecilnya. Jenny tidak bisa berbicara atau berdiri tegak. Dia menghabiskan setiap hari dalam keadaan telanjang di kursi toilet. Dia hanya bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Pada malam hari, dia ditempatkan dalam semacam jaket dan dikurung dengan sisi kawat dan penutup. Setiap kali Jenny membuat suara, ayahnya memukulinya. Dia tidak pernah berkomunikasi dengannya dengan kata-kata, dia malah menggeram dan menggonggong padanya. Perkembangan bahasa selama masa hidup. Sebagian besar individu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang struktur bahasa mereka, serta kosakata yang banyak. Selama masa anak-anak, kebanyakan orang dewasa di Amerika Serikat telah menguasai kosakata hampir 500 kata. Para peneliti telah menaruh minat yang besar pada proses perkembangan aspek bahasa ini. Hollis dan Houston 2007, banyak penelitian mereka telah memberikan pemahaman tentang tonggak perkembangan bahasa. Baik, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu berpikir, pemecahan masalah, dan kesehatan. Pola pikir seseorang tentang peristiwa kehidupan
dapat berdampak besar pada pengalamannya. Stres bisa terjadi karena adanya respon kita terhadap perubahan lingkungan, dan stresor adalah perubahan itu sendiri. Stres bisa terjadi dari hal terkecil pun seperti dimarahi guru, kehilangan catatan, gagal ujian, hingga kita berada dalam kecelakaan mobil. Meskipun tubuh setiap orang mungkin memiliki respon yang sama terhadap stresor, namun tidak semua orang merasakan peristiwa yang sama sebagai stres. Oke, selanjutnya kita membahas penilaian kognitif dan stres. Penilaian kognitif mengacu pada interpretasi seseorang terhadap suatu situasi. Penilaian mencakup apakah peristiwa atau situasi dipandang berbahaya dan mengancam atau menantang, dan tekad orang tersebut untuk dia miliki sumber daya untuk mengatasi peristiwa secara efektif. Sedangkan stres itu tergantung pada bagaimana Anda melihatnya dan apakah Anda memiliki sumber daya yang Anda butuhkan untuk menangani tantangan secara efektif. Mengatasi pada dasarnya adalah semacam pemecahan masalah. Ini melibatkan pengelolaan lingkungan perpajakan scrap, mengeluarkan usaha untuk memecahkan masalah hidup, dan berusaha untuk menguasai atau mengurangi stres. Richard Lazarus paling jelas mengartikulasikan pentingnya penilaian kognitif terhadap stres dan mengatasi. Dalam pandangan Lazarus, orang menilai peristiwa dalam dua langkah, yaitu penilaian utama dan penilaian sekunder. Penilaian utama. Dalam penilaian utama atau primer, individu menafsirkan apakah suatu peristiwa melibatkan bahaya atau kerugian yang telah terjadi, ancaman bahaya di masa depan, atau tantangan yang harus diatasi. Lazarus percaya bahwa menganggap stresor sebagai tantangan untuk diatasi, bukan sebagai ancaman, melainkan strategi yang baik untuk mengurangi stres. Penilaian sekunder. Dalam penilaian sekunder, individu mengevaluasi sumber daya mereka dan menentukan seberapa efektif mereka dapat digunakan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Penilaian ini bersifat sekunder karena keduanya muncul setelah penilaian utama dan tergantung pada sejauh mana peristiwa tersebut dinilai sebagai suatu yang berbahaya, mengancam, atau menantang. Baik, kita lanjut ke penilaian ulang kognitif. Penilaian ulang kognitif melibatkan pengaturan perasaan kita tentang suatu pengalaman dengan menafsirkan atau memikirkannya dengan cara yang berbeda atau dari sudut yang berbeda. Sekian dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Terima kasih.